Di video kali ini, kita kembali mengulang pelajaran yang telah lalu dengan metode latihan soal untuk penilaian akhir semester 1 muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama ini, kita akan mempelajari KD 3.1. KD 3.1 ini berada pada tema 1 dan tema 2, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kita masuk soal yang pertama, membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan A. Mendengar cerita, B. Meringkas teks, C. Membaca dalam hati, D. Membaca diam-diam. Ayo, apakah jawabannya? Jawabannya adalah membaca dalam hati. Soal selanjutnya, sebuah gagasan pendukung merupakan penjabaran dari A. Judul bacaan, B. Gagasan pokok, C. Ringkasan bacaan, atau D. Kesimpulan bacaan. Manakah jawaban yang benar? Gagasan pendukung merupakan penjabaran dari gagasan pokok. Soal selanjutnya, titik-titik, panas matahari dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan peralatan listrik. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Pertanyaannya, gagasan pokok yang tepat untuk mengisi kalimat pada titik-titik di atas adalah A. Matahari memiliki banyak manfaat bagi manusia. B. Matahari hanya berjarak 15 juta kilometer dari bumi. C. Cahaya matahari dapat menembus benda-benda bening. D. Saat ini bumi semakin panas karena menipisnya lapisan ozon. Jawaban yang benarnya adalah jadi, gagasan pokok yang tepatnya adalah matahari memiliki banyak manfaat bagi manusia. Soal selanjutnya, ayo simaklah teks berikut. Kalimat 1, air sangat penting bagi tubuh kita. Kalimat 2, tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Kalimat 3, setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap hari agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kalimat keempat, air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Pertanyaannya, sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Sebelum menjawab pertanyaannya, ayo kita ingat kembali tentang gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti, permasalahan, atau hal-hal yang dibicarakan dalam suatu teks. Biasanya, gagasan pokok itu ditandai oleh kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Untuk teks ini, gagasan pokoknya berada di awal dan berada di kalimat utama yang di awal juga. Bunyi gagasan pokoknya, air penting bagi tubuh. Selanjutnya, kalimat-kalimat lain yang bukan kalimat gagasan pokok, maka kalimat lain tersebut disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung dari teks berikut adalah tubuh memerlukan banyak air. Gagasan pendukung berikutnya,
Sehari minum minimal 8 gelas air. Kemudian, air yang diminum harus bebas kuman. Soal berikutnya ini adalah soal KD 3.2. Pada KD 3.2 terdapat pada tema 2 yang membahas tentang keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Kita masuk ke soal yang pertama. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah A. Agar terlihat lebih rapi dan indah. B. Untuk mempermudah dan memahami isi teks. C. Untuk lebih mempersulit penulisan teks. D. Agar pembaca tidak merasa bosan saat membaca teks. Yang manakah pilihan yang benar? Jadi, tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah untuk mempermudah dan memahami isi teks. Soal berikutnya, ayo perhatikan gambar berikut. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut adalah A. Penggunaan sepeda dapat menambah polusi udara. B. Untuk jarak yang dekat, kita sebaiknya jalan kaki. C. Kendaraan bermotor sebaiknya digunakan kemanapun kita pergi. D. Bersepeda dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Jawaban yang benarnya adalah D. Bersepeda dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Soal berikutnya, suara kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya. Titik-titik. Setelah itu, Dedi segera merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah Untuk menjawab soal dengan model paragraf rumpang ini, kita harus melihat terlebih dahulu kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Dan kalimat yang kita buat harus cocok atau menyambung dengan kalimat yang sebelumnya atau dengan kalimat yang sesudahnya. Jadi, jawaban untuk teks paragraf berikut ini adalah kokokan ayam menjadi alarm pagi yang merdu, dan sinar matahari menjadi cahaya yang menyemangati pagi. Soal berikutnya ini masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah? Ayo sebutkan. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah Dedi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Soal selanjutnya, pada soal berikut ini adalah pembahasan pada KD 3.3. KD 3.3 ini berada pada tema 3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kita masuk ke soal yang pertama. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan A. Tempat kejadian peristiwa. B. Hal atau peristiwa yang terjadi. C. Sebab terjadinya suatu peristiwa. D. Keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang manakah jawaban yang benar? Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan
atau proses terjadinya suatu peristiwa. Soal selanjutnya, saat melakukan wawancara, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang A. Panjang, B. Sangat singkat, C. Menanyakan hal pribadi, D. Efektif dan mudah dipahami. Jawabannya adalah saat melakukan wawancara, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Soal selanjutnya, ayo perhatikan kutipan wawancara berikut. Pewawancara, sudah berapa lama Bapak menjadi seniman ondel-ondel? Narasumber, sudah 10 tahun. Pewawancara, harapan Bapak untuk kelestarian budaya Betawi. Pertanyaannya, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya pewawancara tersebut adalah, ayo kita ingat kembali macam-macam kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan berapa. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya pewawancara tersebut adalah kata tanya apa. Soal selanjutnya, untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya jadi, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang dalam suatu peristiwa. Jawabannya adalah kata tanya siapa. Soal selanjutnya, ayo perhatikan gambar di samping. Narasumber yang tepat untuk mengetahui informasi sesuai gambar di samping adalah narasumber yang tepat sesuai gambar tersebut adalah peternak sapi. Soal berikutnya, ayo perhatikan gambar di samping. Buatlah 3 pertanyaan wawancara yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Banyak sekali daftar pertanyaan yang bisa kita buat sesuai gambar ini. Adapun contoh 3 pertanyaannya sesuai dengan gambar adalah: apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Siapa nama pemilik kendaraan yang terjebak banjir? Sejak kapan kendaraan tersebut terjebak banjir? Soal berikut ini adalah soal muatan KD 3.4. KD 3.4 berada pada tema 2, yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan 2 alat yang sama. Kita masuk ke soal yang pertama. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna A. Memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu, B. Semakin ahli menggunakan sesuatu, C. Dapat memudahkan pekerjaan orang lain, D. Menjadi tertarik menggunakan sesuatu. Jawaban yang benarnya adalah jadi, teks petunjuk itu dibuat dengan tujuan agar pengguna memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Soal berikutnya, berikut yang bukan langkah-langkah petunjuk penggunaan kipas angin adalah: A. Hubungkan kabel kipas angin ke stop kontak, B. Cabutlah kabel pada stop kontak saat kipas angin tidak digunakan, C. Masukkan benda ke dalam kipas angin yang sedang berputar, D. Tekanlah tombol kipas sesuai dengan kecepatan putaran yang diinginkan,
Ayo, tentukan jawabanmu. Langkah-langkah pada pilihan ganda yang merupakan bukan langkah-langkah petunjuk penggunaan kipas angin adalah masukkan benda ke dalam kipas angin yang sedang berputar. Tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang "Ayo, tentukan jawabanmu". Tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Soal berikutnya, buatlah sebuah teks petunjuk tentang cara menggunakan telepon genggam. Jadi, untuk soal seperti ini, jawaban bisa beragam. Untuk contoh jawabannya, ayo perhatikan jawaban berikut. Pertama, tekan tombol power pada telepon genggam. Selanjutnya, setelah telepon genggam menyala, pilih ikon yang dibutuhkan seperti telepon atau pesan. Selanjutnya, ikon telepon dapat digunakan untuk menghubungi nomor yang ingin dihubungi. Berikutnya, ikon pesan dapat digunakan untuk mengirim pesan tertulis. Berikutnya, jika telepon seluler sedang tidak digunakan, dapat menekan tombol kunci. Soal berikut ini adalah KD 3.5. KD 3.5 terdapat pada tema 4, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita, dongeng, dan sebagainya. Kita masuk pada soal pertama. Di dalam sebuah cerita, biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih menarik, yang disebut A. Penokohan, B. Konflik, C. Ilustrasi, D. Pesan moral. Menurutmu, jawaban yang benar adalah Jawaban yang benarnya adalah B. Konflik. Soal selanjutnya, sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut A. Ilustrasi, B. Tokoh, C. Pesan moral, D. Tema cerita. Jawaban yang benarnya adalah Jawaban yang benar adalah C. Pesan moral. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal isian. Hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut Hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut ulasan. Soal berikutnya, tokoh dalam cerita dapat dibedakan berdasarkan perannya, yaitu tokoh titik-titik dan tokoh titik-titik. Ayo, apa jawabanmu? Tokoh berdasarkan perannya dibedakan menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Protagonis merupakan tokoh yang baik, sedangkan antagonis merupakan tokoh yang jahat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah tujuan mengulas isi buku? Tujuan mengulas isi buku adalah untuk menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca.
Soal berikutnya, kita masuk ke soal uraian. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan adalah memahami tema cerita. Selanjutnya, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Soal berikut ini adalah KD 3.7. Pada KD 3.7 terdapat pada tema 5, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kita masuk ke soal pertama. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu A. Membaca teks dengan keras, B. Membuat kesimpulan, C. Membaca teks secara tepat, D. Memahami isi teks dengan baik. Ayo, tentukan jawaban yang benar. Jadi, memahami isi teks dengan baik akan mempermudah kita untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Soal berikutnya yaitu soal isian. Untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lain dengan mudah dalam suatu cerita, kita dapat membuat peta pikiran. Soal selanjutnya, sebutkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan adalah: perhatikan judul teks. Selanjutnya, bacalah teks dengan saksama. Temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Selanjutnya, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kemudian, yang terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Soal berikutnya, KD 3.8. KD 3.8 ini terdapat pada tema 5, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Kita masuk ke soal pertama. Informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang A. Acak, B. Sederhana, C. Berbelit-belit, D. Jelas dan mudah dipahami. Ayo, tentukan jawabanmu. Jawaban yang benarnya adalah menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Soal berikutnya adalah soal uraian. Sebutkan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Jadi, manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks adalah memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah dibaca.